Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana teman-teman kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, senang sekali kali ini kita jumpa kembali dalam channel Faiz Hazanah. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah peradaban Islam pada masa tiga kerajaan besar dalam Islam. Apa saja tiga kerajaan besar dalam Islam? Yang pertama adalah kerajaan Turki Utsmani, yang kedua kerajaan Syafawi di Persia, dan yang ketiga kerajaan Mughal di India. Perkembangan Islam pada abad pertengahan dapat kita klasifikasi menjadi dua, zaman kemunduran dan zaman tiga kerajaan besar. Zaman kemunduran berlangsung selama 250 tahun, yakni 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Yang kedua, zaman tiga kerajaan besar berlangsung selama 350 tahun, yakni 1500 sampai dengan 1800 Masehi. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya tiga kerajaan besar ini. Ya, setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kerajaan Turki Utsmani menjadi kerajaan yang paling besar dan yang paling lama dibandingkan dua kerajaan lainnya. Zaman kemunduran Islam pada abad pertengahan pada umumnya disebabkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjaga dengan baik kekuasaan yang luas. Yang kedua, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. Yang ketiga, para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, kelakuan moral yang tidak terkendali. Yang keenam, gagap dalam dunia iptek. Dan yang ketujuh, konflik antar kerajaan Islam. Zaman kerajaan tiga besar, keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan walaupun tidak seperti sebelumnya, yaitu pada masa klasik, yaitu pada masa Khulafa ar-Rasyidin, kemudian dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Ya, barulah setelah dinasti Abbasiyah runtuh, politik Islam mengalami kemunduran. Nah, perkembangan ini kemudian muncul kembali setelah adanya tiga kerajaan besar. Yang pertama kerajaan Utsmani di Turki, dan yang kedua kerajaan Mughal di India, dan yang ketiga kerajaan Syafawi di Persia. Nah, di antara tiga kerajaan tersebut yang paling lama, yang paling besar, yang paling kuat bertahan adalah kerajaan Turki Utsmani. Awal mula berdirinya Turki Utsmani, pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Berdiri sejak abad 13 sampai dengan 19. Pendirinya yaitu Ertugrul karena membantu Sultan Salahuddin berperang dengan Bizantium. Kemudian Ertugrul diberi hadiah Turki. Setelah Ertugrul meninggal diganti oleh anaknya yaitu Utsman. Nah, Utsman inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai pendiri daripada kerajaan Turki Utsmani. Sejarah mencatat ketika Sulaiman berangkat menuju Asia Kecil, ya, dalam perjalanannya kemudian kelompok Sulaiman ini mengalami kecelakaan sehingga terbelahlah menjadi dua, ada yang pulang kembali, ada yang melanjutkan perjalanan. Nah, kelompok yang melanjutkan perjalanannya ini akhirnya memilih putra daripada Sulaiman yang bernama Ertugrul sebagai pemimpin mereka. Sampailah di Asia Kecil, akhirnya rombongan Ertugrul ini mengabdikan dirinya pada Sultan Alauddin II, yang mana kebetulan Sultan Alauddin II ini sedang berperang melawan Bizantium. Maka Ertugrul beserta rombongannya membantu pasukan tentara Alauddin. Berkat daripada bantuan ini, akhirnya Sultan Alauddin II mengalami kemenangan daripada Bizantium. Akhirnya Ertugrul dihadiahkan sebidang tanah dan membina wilayahnya di daerah yang baru itu. Kemudian Ertugrul dikaruniai seorang anak putra yang bernama Utsman, dan Utsman ini mendapatkan didikan militer oleh ayahnya sendiri, dan Utsman inilah yang kemudian berhasil mendirikan Daulat Utsman yang besar. Pemimpin pemerintahan Turki Utsmani. Masa kerajaan tiga besar yang pertama Turki Utsmani ini mengalami kemenangan yang luar biasa, dan sejarah mencatat Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ini terjadi pada pemerintahan Turki Utsmani.
Yang pertama adalah Sultan Utsman bin Ertugrul. Sultan Utsman bin Ertugrul pada tahun 699 Hijriah melakukan perluasan kekuasaannya sampai ke Romawi, Bizantium. Setelah ia mengalahkan Alauddin, Utsman diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman, yaitu raja besar keluarga Utsman. Gelar ini yang kemudian dijuluki sebagai Daulah Utsmaniyah. Kemudian yang kedua, Sultan Urkhan bin Utsman. Pada masa pemerintahannya, beliau ini berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanil, dan kerajaan Turki ini dapat menguasai Azmir, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Kemudian yang selanjutnya, Sultan Murad I bin Urkhan. Beliau melanjutkan perjuangan dengan berhasil menaklukkan Adrianopel, yang kemudian dijadikan ibu kota daripada kerajaan Turki Utsmani saat itu. Dan beliau juga membentuk pasukan kavaleri. Dengan pasukan ini banyak negara Eropa yang ditaklukkan seperti Yunani dan juga Somako. Selanjutnya ada Sultan Banazid I bin Murad. Nah, pada masa ini merupakan cikal bakal daripada perang salib, ya. Ini perang salib yang sudah kita ceritakan pada video saya yang lainnya, yaitu di mana masa Banazid mengalami kekalahan dari Kristen, dan akibatnya para penguasa-penguasa Saljuk di Asia Kecil satu persatu melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Dan selanjutnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada kerajaan Turki Utsmani, beliaulah yang masyhur, terkenal karena beliau dijuluki Al-Fatih, yaitu orang yang berhasil menguasai Konstantinopel. Ini kota yang sangat penting, teman-teman. Apalagi raja-raja sebelumnya juga belum bisa menguasai Konstantinopel yang sangat kuat. Ya, ini menjadi sebuah sejarah yang luar biasa dalam perkembangan sejarah peradaban Islam, karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umat Islam yang pada saat itu adalah sebaik-baik pemimpin dan juga para tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Maka para sultan ini berlomba-lomba, termasuk juga Sultan Muhammad Al-Fatih yang dengan gigihnya, dengan semangatnya memperjuangkan Konstantinopel. Setidaknya ada 3 alasan Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, yaitu dorongan iman untuk menyebarkan Islam, Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi, dan yang ketiga, Konstantinopel ini mempunyai letak yang sangat strategis sebagai pusat kerajaan. Sultan Sulaiman Al-Qaununi. Nah, beliau berhasil menundukkan Irak, Pulau Rhodes, Tunis, dan Yaman. Dengan demikian, luas wilayah Turki Utsmani pada pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qaununi mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia, ya, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazair di Afrika. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Utsmani yang sangat tangguh saat itu dengan cepat dapat menguasai wilayah yang amat luas, baik di Asia, Afrika, maupun Eropa. Selanjutnya Sultan Salim II. Sultan Salim Al-Qaununi diganti oleh Sultan Salim II. Di masa pemerintahannya terjadi pertempuran antara armada laut kerajaan Utsmani dengan armada laut Kristen yang terdiri dari Angkatan Laut Spanyol, Angkatan Laut Bundukia, Angkatan Laut Seripaus, dan sebagian kapal para pendeta Malta yang dipimpin Don Juan dari Spanyol. Pertempuran itu terjadi di Selat Liponto, Yunani. Dalam pertempuran ini, Turki Utsmani mengalami kekalahan yang mengakibatkan Tunisia dapat direbut oleh musuh. Selanjutnya, Sultan Muhammad II. Nah, pada pemerintahan Sultan Muhammad II, Turki Utsmani terus mengalami kemunduran-kemunduran. Sampai pada akhirnya Sultan Ahmad I, kemudian Sultan Mustafa, ya, kemudian Sultan Murad, Sultan Ibrahim, dan termasuk juga pada masa Sultan Mustafa Kemal. Nah, ini akan ada pembahasannya tersendiri tentang Mustafa Kemal yang disebut-sebut sebagai tokoh daripada sekularisme yang ada di Turki, di mana hukum Islam kemudian dihapus diganti dengan hukum yang lainnya, dan orang melakukan sebebas-bebasnya,
yaitu sistem sekularisme. Kemajuan dan kemunduran pada masa Turki Utsmani. Kemajuan yang ada pada masa Kerajaan Turki Utsmani yaitu di bidang kemiliteran dan pemerintahan, bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dan yang ketiga bidang keagamaan. Zaman keemasan Turki Utsmani yang paling menonjol adalah ketika Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kemudian menjadi sunnatullah ketika ada kemajuan dan ada juga kemunduran. Ada 3 faktor. Yang pertama, wilayah kekuasaannya sangat luas. Yang kedua, kelemahan para penguasa. Dan yang ketiga, merosotnya ekonomi. Nah, kita masuk ke kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Safawi. Nah, Kerajaan Safawi ini berdiri di saat Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Awalnya, Kerajaan Safawi ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabila, sebuah kota di Azerbaijan, wilayah Rusia. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah karena penggagas awal berdirinya Kerajaan Safawi adalah Syekh Ishaq Safiyuddin atau yang lebih dikenal dengan Safi ad-Din. Pada mulanya gerakan tasawuf ini untuk memerangi ahli bid'ah, namun pada perkembangannya menjadi sebuah gerakan Islam yang memiliki pengaruh besar di Persia. Nah, memang Kerajaan Safawi ini bisa dikatakan mewakili sebuah kebangkitan Islam saat itu, yang menentang dominasi militer yang meresahkan dan eksploitatif. Kerajaan Safawi ini bisa dikatakan dahulunya adalah sebagai tarekat saja, dan kemudian akhirnya menjelma sebagai militer yang pada akhir gilirannya menjadi kerajaan yang sangat besar dan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Nah, kerajaan ini juga memiliki misi untuk memurnikan dan menjernihkan ajaran Islam. Gerakan keagamaan yang semula bertujuan memerangi orang-orang ingkar dan memerangi orang-orang yang ahli bid'ah, malah lama-kelamaan pengikut tarekat Safawiyah ini berubah menjadi tentara yang sangat fanatik dan dalam kepercayaan dan menentang terhadap orang selain Syiah. Dalam perkembangannya, Kerajaan Safawi ini selanjutnya dipimpin oleh Ismail yang baru berusia 17 tahun. Ismail beserta pasukannya yang bermarkas di Gilan selama 15 tahun. Saat kepemimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukannya dapat mengalahkan Akoyunlu di Sarur dan Tabriz, sehingga Ismail memproklamirkan dirinya menjadi raja pertama dinasti Safawi dan berkuasa selama 23 tahun. Kemajuan pada masa Kerajaan Safawi. Yang pertama, pemerintah dan politik. Struktur organisasi pada pemerintahan Kerajaan Safawi ini secara administratif terbagi menjadi 2, yaitu horizontal dan vertikal. Secara horizontal berdasarkan kesukuan, sedangkan secara vertikal berdasarkan keistanaan dan sekretariat negara. Kemudian yang kedua, kemajuan pada masa Kerajaan Safawi di bidang ekonomi, yaitu adanya pelabuhan Bandar Abbas, pelabuhan menjadi ramai sehingga perdagangan semakin maju. Selain itu, mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit yang subur. Selanjutnya, kemajuan yang ada pada masa Kerajaan Safawi yaitu terletak pada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Syah Abbas I mendirikan lembaga pendidikan Syiah, yaitu untuk lebih menetapkan aliran Syiah yang diyakininya pada zaman ini muncul beberapa ilmuwan, sastrawan, dan sejarawan, diantaranya Muhammad bin Husain al-Amili al-Jubai, Muhammad Bakir Astarabadi, Sadruddin Muhammad bin Ibrahim Syiraji, dan Muhammad Bakir Majlisi. Sedangkan di bidang budaya banyak dibangun gedung-gedung yang megah, indah, baik itu kantor, masjid, rumah sakit, maupun jembatan raksasa. Dalam bidang seni pun banyak sekali menghasilkan kerajinan tangan, keramik, karpet, dan seni lukis. Arsiteknya luar biasa pada masa Kerajaan Safawi di Persia ini. Nah, Kerajaan Safawi ini membawa aliran Syiah yang kemudian pada akhir gilirannya ini menjadi cikal bakal mazhab negara Iran, yang sekarang ini dianut oleh Syiah. Selanjutnya, penyebab kemunduran Kerajaan Safawi. Sudah saya katakan, sudah menjadi sunnatullah, ada kemajuan dan ada kemunduran. Apa saja kemunduran daripada Kerajaan Safawi ini yang kemudian bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Setelah mengalami kejayaan, Kerajaan Safawi tidak lama kemudian mengalami kemunduran. Penyebabnya antara lain 1, kemerosotan moral para pemimpin kerajaan. Yang kedua,
konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani dan pasukan yang dibentuk Raja Abbas I, yaitu pasukan Gilam, tidak memiliki jiwa politik. Kerajaan besar dalam Islam yang ketiga adalah kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang termuda di antara 3 kerajaan besar Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 sampai dengan 1530 Masehi. Babur dengan bantuan Raja Syafawi dapat menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Tahun 1504 Masehi dapat menduduki Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan. Setelah itu Raja Babur mengadakan ekspansi terus-menerus. Jadi asal-usul kerajaan Mughal ini adalah didirikan oleh Zahiruddin Babur, yaitu keturunan Timur Leng dan Genghis Khan, ya dari India ya. Zaman keemasan kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal mencapai zaman keemasan semasa Raja Akbar. Persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi dengan baik dan mengadakan ekspansi sehingga dapat menguasai Judar, Gond, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Orissa, Kashmir, Gawilgard, Ahmadnagar, Narhala, dan Asirgoh. Semua yang dikuasai kerajaan tersebut diperintah dalam suatu pemerintahan yang militeristik. Nah, kita tahu, kita kenal, bahkan tidak asing di telinga kita dalam sejarah peradaban Islam nama Gujarat. Di mana nama Gujarat ini disebut-sebut menjadi teori Gujarat dalam rangka masuknya Islam ke Nusantara. Yang insya Allah pada video berikutnya nanti kita akan bahas secara khusus kapan Islam masuk ke Indonesia. Nah, pada teori Gujarat disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia ditemukan ada kesamaan di mana batu nisan yang ada di Indonesia sama seperti batu nisan yang ada di Gujarat. Selanjutnya kemajuan-kemajuan kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal mengalami kemajuan pertama di bidang ekonomi, yaitu mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan juga perdagangan. Masalah sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada sektor pertanian. Yang kedua, kemajuan pada bidang seni dan budaya. Di bidang seni dan budaya misalnya, karya sastra gubahan penyair istana, penyair yang terkenal yaitu Malik Muhammad Jayazi dengan karyanya Padmavat, yaitu karya yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Karya-karya arsitektur seperti istana Fatpur Sikri di Sikri, ya, villa dan masjid-masjid ini mengalami sentuhan gaya arsitek yang beda dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, penyebab kemerosotan kerajaan Mughal. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Mughal mundur dan kemudian hancur. Yaitu pada tahun 1858 Masehi, kerajaan Mughal mengalami kemerosotan. Penyebabnya antara lain dalam bukunya Badriyatim, ya, yang pertama kemerosotan moral dan para pejabatnya hidup dalam mewah-mewahan. Yang kedua, pewaris kerajaan dalam kepemimpinannya sangat lemah. Dan yang ketiga, kekuatan militernya juga lemah. Ada terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga ini menjadi kemerosotan. Dan pada akhir gilanya mengalami kehancuran pada kerajaan Mughal tersebut. Ya, demikian 3 kerajaan besar dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Support terus channel Faiz Hazanah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi Anda yang belum. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.